Itu hanya pemanis, mari kita masuk materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perkenalkan, nama saya Angga Brahmalia, NPM 1851020204. Sebelumnya, video ini ditujukan untuk memenuhi UAS mata kuliah operasional Bank Syariah plus praktek yang diampu oleh Bapak Ahmad Asjas Syarif. Dan di sini saya akan membahas tentang perbankan syariah, sekitar perbankan syariah, yaitu tentang apa sih itu perbankan syariah, prinsip operasional, serta produk-produk dari perbankan syariah. Baiklah, mari kita masuk materinya, dimana sebelumnya perbankan syariah ini kan dikenal mengenai tentang seputar bank-bank, dikenal dengan seputar bank-bank gitu ya. Udah pada tahu belum apa itu bank? Bank ini bisa diartikan sebagai suatu entitas atau pelaku ekonomi di mana kegiatan itu menghimpun dana dari masyarakat dan memberikan lagi kepada masyarakat atau menyalurkan lagi kepada masyarakat itu dalam bentuk pembiayaan, atau dengan kata lain itu dia melakukan tugas intermediasi keuangannya itu kepada masyarakat gitu. Di Indonesia ini perbankan syariah itu, sistem perbankan itu ada dua, di mana pertama itu sistem dari penjajah yang dibawa oleh penjajah, yaitu dengan prinsip konvensional dan prinsip perbankan syariah. Namun mengingat sejarah dulu, yaitu pada masa krisis moneter, di mana semua bank kecuali bank syariah ini pada krisis moneter, semua bank itu hancur atau memiliki krisis moneter. Terjadi krisis moneter kecuali perbankan syariah di sini. Sebelumnya apa sih itu perbankan syariah? Bisa dikatakan sebagai suatu bank di mana sistem operasional ini menggunakan prinsip syariah atau prinsip-prinsip yang tidak bertentangan dengan Islam. Bedanya dengan prinsip perbankan konvensional dengan perbankan syariah ini, dia pada perbankan konvensional ini masih menggunakan sistem bunga, atau bisa dikatakan dengan bahwa bunga ini kan dalam Islam itu sifatnya riba, sedangkan dalam perbankan syariah ini dia menggunakan sistem bagi hasil. Dalam perbankan syariah ini sudah memiliki hukum atau memiliki fondasi agar kuat, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Langsung masuk saja kepada sistem operasional dari perbankan syariah ini sendiri, yaitu memiliki berapa prinsip? Memiliki 4 prinsip. Pertama itu simpanan murni atau al-wadiah, di mana al-wadiah ini yaitu bagi suatu pihak yang kelebihan dana dianjurkan untuk menyimpannya, yang dengan bertujuan untuk
lebih tepatnya itu investasi apabila ada pihak yang kelebihan dana untuk jangka panjang seperti deposito dan segala macamnya itu yang memiliki keuntungan. Terus yang kedua itu prinsip bagi hasil atau syirkah. Syirkah ini sendiri yaitu suatu cara atau metode yang digunakan untuk membagi hasil. Pada bagi hasil ini ada dua macam, yaitu mudharabah dan musyarakah. Terus yang ketiga itu jual beli. Jual beli ini yaitu dikenal dengan al-tijarah. Itu nama yang digunakan pada sistem jual beli ini, dia menggunakan al-tijarah ini. Yang keempat itu sewa, yaitu ijarah. Yang tadi itu tijarah pakai huruf T, pakai T. Yang kedua itu ijarah. Ijarah ini dikenal dengan sewa. Sewa ini atau al-ijarah ini terbagi menjadi dua, yaitu pertama ini ijarah biasa atau yang disebut dengan al-ijarah. Ijarah yaitu sewa pada biasanya kayak sewa-sewa lainnya itu. Sedangkan yang kedua itu al-ijarah muntahiyah bitamlik atau disebut dengan IMBT. Memiliki pengertian yaitu penggabungan dari prinsip sewa dan beli, di mana si penyewa ini mempunyai hak untuk memiliki barang di akhir masa sewanya. Dan selanjutnya yaitu prinsip jasa, yaitu al-ajr walumullah, di mana di sini prinsip bank itu dia tidak memberikan layanan non pembiayaan seperti clearing, seperti jasa transfer gitu. Mungkin hanya itu ya. Dalam sistem operasional ada 5, lebih singkatnya yaitu pertama simpanan murni atau dikenal dengan al-wadiah. Yang kedua itu sistem bagi hasil, yaitu tijarah. Yang keempat itu ijarah. Yang tadi itu tijarah pakai T. Yang kedua itu ijarah. Terus yang terakhir itu prinsip jasa. Kemudian masuk ke dalam produk-produk perbankan syariah. Masuk kepada produk perbankan syariah di Indonesia. Produk perbankan syariah ini dikelompokkan menjadi tiga. Di mana pertama itu penyaluran dana, kedua itu penghimpunan dana, dan ketiga itu jasa. Pada prinsip yang pertama itu penyaluran dana itu memiliki 3 prinsip. Yang pertama itu prinsip jual beli, yang kedua itu prinsip sewa, yang ketiga itu prinsip bagi hasil. Pada prinsip jual beli atau bai itu terdapat 3 jenis jual beli atau bai. Yang pertama itu bai al-murabahah, di mana penjual ini melebihkan harga asal keuntungan, menambahkan soalnya kayak harga 5.000 ditambahin dikit lah kayak 500 sebagai keuntungan. Itu nggak apa-apa asalkan ada kesepakatan itu. Kedua itu bai asalam. Bai asalam ini di mana pembeli atau nasabah atau pembeli ini dia membayarnya di mana akad tersebut atau pembelian itu terjadi di akad di tempat tersebut dan disegerakan. Dan yang ketiga itu bai al-istisna, di mana sama seperti bai asalam, cuman metode pembayaran ini bisa dicicil gitu. Yang kedua itu prinsip sewa, di mana prinsip sewa ini pada penyaluran dana ini, prinsip sewa ini bahwasanya Pak Bank ini menyewakan barang dengan harga yang sudah ditetapkan. Yang ketiga ini prinsip bagi hasil. Dalam penyaluran dana pada produk perbankan syariah, bagi hasilnya ada 2, di mana pertama itu musyarakah, yang kedua itu mudharabah. Yang pertama itu musyarakah. Musyarakah ini memiliki pengertian bahwasanya yaitu akad 2 orang atau lebih, di mana masing-masing ini memberikan dana serta mengelola usahanya ini secara bersama-sama. Sedangkan mudharabah
yaitu akad kerjasama 2 orang atau lebih, di mana salah satu ini menjadi sohibul mal dan salah satunya itu menjadi mundorib. Sohibul mal ini sendiri pengertiannya yaitu orang yang memiliki dana, dan sedangkan mundorib ini orang yang punya skill, yang mempunyai ide usaha yang akan menjalankan usaha tersebut. Itu yang namanya mudharabah. Selanjutnya itu produk perbankan syariah yang kedua yaitu penghimpunan dana, di mana di sini penghimpunan dana ini memiliki 2 prinsip. Yang pertama itu prinsip wadiah, yang kedua itu prinsip mudharabah. Prinsip wadiah sendiri dia menggunakan prinsip wadiah ya domana, di mana pihak yang dititipi ini bisa memanfaatkan dana yang dititipi. Dan berbeda dengan wadiah amanah. Wadiah amanah ini pihak yang dititipi atau bank yang dititipi dana ini dia tidak bisa memanfaatkan dana yang dititipi. Begitu. Yang kedua ini prinsip mudharabah. Mudharabah ini sendiri tadi kan sudah dijelasin, yaitu akad kerjasama 2 orang atau lebih, di mana di sini ada pemilik modal atau dinamakan dengan sohibul mal dan pengelola usaha atau yang punya skill yaitu mundorib. Dan mudharabah ini ternyata dibagi menjadi 2. Yang pertama itu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Cuman kalau di produk perbankan syariah terdapatnya pada penghimpunan dana itu yang prinsip mudharabah itu ada 3. Pertama itu mudharabah mutlaqah, terus mutlaqah, terus muqayyadah, on balance sheet dan off balance sheet. Yang mudharabah mutlaqah ini di mana sohibul mal ini memberikan kekuasaannya penuh pada pemilik skill atau mundorib. Sedangkan yang mudharabah muqayyadah on balance sheet ini, milik usaha atau sohibul mal ini mempunyai keputusan tetap untuk jenis usaha apa, tanpa ada ikut campur dari mundorib. Sedangkan muqayyadah off balance sheet ini pihak mundorib atau penjalan yang menjalankan usaha ini memiliki argumen mengenai tentang jenis usaha apa yang akan dijalankan kepada sohibul mal. Terus selanjutnya itu produk perbankan yang ketiga yaitu jasa, di mana di sini jasa pada perbankan syariah ada 2. Yang pertama itu jual beli valuta asing. Sedangkan valuta asing, apa sih valuta asing itu? Yang kita kenal itu bahwasannya valuta asing ini yaitu jual beli mata uang berbeda, di mana jual belinya ini pada waktu tertentu dan satu. Yang kedua itu jasa sewa atau ijarah, di mana ijarah ini masuk juga ke dalam jenis produk perbankan syariah pada tahap jasa. Saya mempunyai contoh yaitu BRI Syariah, di mana BRI Syariah ini yaitu tergolong BUS ya, di mana induknya itu masih BRI konvensional. Di sini saya mengambil sesuai dengan namanya syariah, yaitu tabungan haji, di mana tabungan yang dimimpikan oleh umat manusia yang beragama Islam, terutama itu agama Islam, di mana tabungan haji ini yaitu tabungan yang dikelola dengan menggunakan sistem syariah, dan itu menggunakan sistem atau akad mudharabah mutlaqah. Dan untuk persyaratannya itu diwajibkan nasabah ini memiliki KTP, yang kedua itu memiliki NPWT atau nomor pokok wajib pajak. Apabila tidak mempunyai NPWP itu harus menggunakan surat keterangan tidak memiliki surat NPWP, tapi diwajibkan itu harus membuat. Yang kedua itu menyiapkan dana pembuka atau awal transaksi awal pembukaan rekening, yaitu sebesar 100.000. Setelah itu untuk pengajuan pembukaan tabungan haji ini Anda perlu yaitu tinggal datang ke bank syariah BRI Syariah, yaitu setelah sampai ke bank syariah ini Anda ngomong ke security atau bilang
bahwasanya Anda ingin membuka tabungan haji, maka nanti security akan mengasih nomor Anda, nomor urut kepada Anda. Setelah dikasih, ntar kan dipanggil oleh customer service. Di sana Anda tinggal ngomong ke customer service, mengajukan apa tujuan Anda ke sana, bahwasanya Anda akan membuka tabungan haji, dan menyerahkan dokumen kepada customer service. Nanti data Anda akan diinput. Setelah diinput, nanti tinggal nunggu beberapa saat, maka tabungan haji Anda akan terbuka atau sudah selesai. Setelah semua tabungan selesai, ini tinggal keputusan Ibu harus mengatur keuangan Ibu. Apabila Ibu dituntut untuk membayar per bulan itu sebanyak 500, apabila bisa lebih itu, maka akan semakin cepat Anda akan naik haji. Pada tabungan ini diminimalkan itu mencapai tabungan 25.100.000 untuk naik haji itu per orang. Mungkin skema dari BRI Syariah pada tabungan haji ini nanti saya akan lihatkan videonya atau fotonya mengenai skemanya bagaimana. Kita lihat berikut. Inilah contoh skema dari produk perbankan syariah, yaitu pada produk tabungan haji. Di sini ada bank syariah dengan nasabah. Antara keduanya ini terdapat akad. Untuk tabungan haji ini menggunakan akad murabah. Di sini ada pembiayaan pendapatan saldo tabungannya. Pada pembiayaan ini, di sini nasabah mengeluarkan duit untuk pembiayaan tabungan hajinya, sedangkan bank syariah ini memiliki produk pembiayaan yaitu tabungan haji untuk menyalurkan pembiayaannya kepada masyarakat atau nasabah ini. Turunlah yaitu pendapatan dari sisi bank syariah, ya pendapatannya dari nasabah, sedangkan nasabah ini pendapatannya dari yaitu tabungan haji. Kalau bagi bank syariah ini pendapatannya itu duit dari tabungan nasabah ini. Turunlah menjadi saldo tabungan. Untuk tabungan sendiri yaitu 0 nisbah bagi hasil. Mungkin hanya ini contohnya, sekedar skema contoh. Mungkin hanya itu bisa saya sampaikan mengenai tentang sedikitnya perbankan syariah. Apa itu perbankan syariah? Mungkin hanya itu bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.